Ih, mana sih temanku ini? Kok nggak dibalas si chatku? Ah, nonton drakor dulu lah. Ih, Kay, Kay, ya ta. Kay, anak papa. Ngapain sih, Kay? Dari tadi papa capek loh liatin kamu main game melulu. Coba lihat nih piring-piring kita di rumah. Kasihan mama kamu tuh, nggak ada yang bantuin. Apaan sih, Pak? Sibuk banget papa ini. Kay, coba lihat tempat tidur kamu. Nggak ada rapi-rapinya sama sekali. Iya, Pak, nanti aku rapiin. Ya ampun, Kay, bantulah mama. Cobalah kamu gara-gara main game papa denger nilai kamu kecil lagi. Barusan mama kamu cerita. Udah gitu, gurumu bilang kamu pernah nyontek di sekolah. Ah, papa ini sok tahu. Hei, 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 hei. Adek, Kay, nggak boleh ngomong kayak gitu sama papa, dek. Eh, Nggak siapa, Om? boleh. Masa ngomong sama papa, papa ini sok tahu. Itu kan papa kamu. Ya, tapi kan memang papaku sok tahu. Nggak boleh, nggak boleh. Main game itu nggak boleh keseringan. Coba tadi saya dengar, Om dengar tadi kamu belum cuci piring, belum rapiin tempat tidur. Udah gitu nilai kamu kecil lagi, Kay. Ya nggak boleh gitu dong. Nah, gini nih, hari ini, lihat nih, Om bawa apa nih? Alkitab. Ini namanya Alkitab. Nah, hari ini Om mau cerita tentang sesuatu. Tahu nggak tema kita hari ini apa? Enggak. Nah, adik-adik yang di rumah, halo. Selamat datang di Sunday School GPN Bukit Asam. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu firman Tuhan berkuasa mendidik orang dalam kebenaran. Kok gimana caranya, Om? Firman Tuhan Bisa, firman Tuhan itu mampu mengubah orang yang melakukan hal yang nggak benar menjadi melakukan hal yang benar. Kalau kayak tadi ya si Kay melawan papa tuh, bentak-bentak papa. Kalau deket-deket dengan firman Tuhan, suka baca-baca firman Tuhan, percaya deh, pasti bisa berubah. Oh, gitu ya, Om. Ada ceritanya nih. Gini, denger baik-baik ya. Firman Tuhan itu bisa mengubah seseorang. Gini ceritanya. Pada zaman dahulu, Tuhan Yesus bersama pada murid-murid masuk di kota Yeriko. Nah, di sana ada seorang pemungut cukai. Dia orang kaya. Nama dia Zakheus. Dia melihat Tuhan Yesus. Tapi karena dia pendek, dia nggak bisa melihat secara langsung. Dia mencoba melihat kerumunan itu. Melihat dan dia berpikir. Dan dia nggak bisa melihat secara langsung, adik. Nah, Tuhan Yesus bersama murid-murid main ke kota Yeriko. Bentar, Om, bentar. Apa? Tadi kan Om bilang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Nah, tadi kan ada bapak-bapak tuh ya. Ya. Itu namanya Zakheus, Opa Zakheus. Dia seorang pemungut cukai, Kay. Apa itu pemungut cukai, Om? Pemungut cukai itu dia itu yang menagih-nagih pajak. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar kepada pemerintah. Misalnya nih, tahu nggak? Zakheus itu nggak disenangi sama orang. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Enggak. Bener nih, mau tahu? Mau. Pertama nih ya, Kay. Mau bilang sama kamu. Zakheus itu, dia itu kalau nagih pajak suka marah-marah, maksa lagi. Loh, kok gitu sih, Iya, Om? maksa-maksa, makanya dia nggak disenangi sama orang. Udah gitu, kalau pemerintah bilang pajaknya 10.000, tahu nggak mintanya berapa? Berapa? 50.000. Loh. Makanya dia cepat kaya. Boleh nggak kayak gitu? Enggak sih. Gitu ceritanya. Tapi tadi dia belum ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, terus kan dia pendek. Gimana caranya dia bisa lihat Tuhan Yesus? Gimana ya cara Zakheus untuk melihat Tuhan Yesus? Adik-adik yang di rumah silakan ketik di kolom komentar. Gimana ya cara Zakheus untuk melihat Tuhan Yesus? Mau tahu nih? Mau. Adik-adik yang di rumah, nih ceritanya. Dia dapat ide. Tara, dia berlari, melihat karena dia pendek, dia mencoba berlari. Oh, dan akhirnya dia melewati banyak orang, kerumunan dia lewati. Dia naik di atas pohon. Nah, dia melihat Tuhan Yesus dengan jelas, adik-adik. Dan Tuhan Yesus bilang, Zakheus, turunlah, aku mau main ke rumah kamu. Wow, Zakheus senang banget, bahagia sekali. Oh Tuhan Yesus, dengan senang hati aku akan menyambut kamu. Tapi orang banyak nggak senang, Kay. Karena kok Tuhan Yesus mau main sih di rumah orang berdosa? Kok dia mau sih? Coba, tapi Tuhan Yesus nggak peduli. Oh, jadi karena badan Zakheus pendek, terus dia manjat pohon ara. Iya, namanya pohon ara.
Oh, pinter juga ya Zakheus. Oh iya dong. Kayak Kay pinter. Iya, kayak adik-adik yang di rumah juga. Pasti mereka tahu tuh pohon apa. Pohon ara. Zakheus naik pohon ara. Tapi coba lihat tadi, dia pasti atas pohon tuh ya. Tuhan Yesus manggil dia loh, Zakheus, ngapain kamu di situ? Sini aku mau ke rumahmu. Kalau Tuhan Yesus bilang kayak gitu sama Kay senang nggak? Ih, senang banget lah. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus mau ke rumah aku. Wih, kalau adik-adik yang di rumah, kalau Tuhan Yesus mau mampir ke rumah adik-adik, mau ngajak adik-adik untuk bertemu kayak Zakheus tadi, seneng nggak? Yuk, yang senang lambaikan tangannya dong. Woi, dari sini kami bisa melihat adik-adik. Wih, luar biasa. Terus Kay, mereka ini udah di rumah kan? Kamu tahu nggak apa yang terjadi di rumah itu? Enggak Om, gimana? Apa yang terjadi? Pastinya di sana mereka makan-makan lah ya. Tapi ada satu hal yang menarik di sana, Kay. Apa tuh Om? Ada dong. Nah, apa yang terjadi di rumah? Ini dia. Nah, Zakheus itu senang sekali. Dan dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku akan memberikan semua harta milikku kepada orang-orang miskin. Aku gak akan nagih pajak lebih lagi. Dan kalau aku melakukan itu lagi, akan kuganti 4 kali lipat. 1, 2, 3, 4 kali lipat. Tuhan Yesus bilang, wow. Zakheus telah berubah. Dia telah hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan telah mengubah dia. Coba lihat ekspresi Tuhan Yesus itu. Wih, Tapi bahagia. kok Zakheus bisa tiba-tiba berubah gitu sih Om? Karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah hati dia. Nah, Kay, denger nih. Makanya jangan main game melulu. Makanya kamu gitu-gitu aja. Coba deh. Sekarang kalau sebelumnya Kay malas baca-baca firman, coba deh sentuh firman ini, baca Alkitab, baca kitab suci. Nah, pelan-pelan Kay akan diajari bagaimana cara hidup yang benar tiap-tiap hari. Tapi Om, Kay masih bingung. Kan Zakheus ketemu langsung tuh sama Tuhan Yesus. Tapi sekarang Kay nggak bisa ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Ini kan ada firman Tuhan, ada Alkitab, kitab suci. Di sini kan segala perkataan Tuhan Yesus ditulis di sini. Nah, firman ini juga mampu mengubah sikap adik-adik yang di rumah, kakek, dan juga Om. Nah, Om punya beberapa gambar yang akan Om tampilkan nih ya. Wah, apa tuh Om? Ada anak-anak yang dulunya begini, karena dekat dengan firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, dia bisa berubah menjadi anak yang baik. Jadi firman Tuhan mendidik dia di dalam kebenaran. Nah, nih contohnya nih. Wih, ini gambar apa Kay menurut kamu? Lagi marah. Oh, Temennya. adik-adik yang di rumah kira-kira mereka tuh lagi ngapain ya? Tulis di kolom komentar mumpung masih bisa. Mereka itu suka berantem. Wih, nunjuknya itu loh. Marahnya itu luar biasa tuh. Nah, firman Tuhan mendidik dia menjadi seperti ini. Wih. Ekspresi apa itu, Kay? Bersahabat. Ceria ya. Iya. Berteman, berkawan, janji mau kayak gitu. Janji. Bener nih. Iya. Mau berubah. Mau. Om nggak percaya. Janji loh Om. Janji. Iya. Nggak boleh kena social Oke. distancing. Nah, ada contoh yang lainnya. Tada! Ini dia. Oh. Adik-adik yang di rumah bantu Om dong. Dia lagi kenapa sih? Kok kayak gitu ya? Betul sekali. Malas. Kayak malas gak? Hampir. Hampir, bukan hampir. Iya, tadi Om sempat dengar papa suruh cuci piring, kayak nggak mau. Iya Om. Ida boleh gitu, Ida boleh. Tak boleh. Coba lihat. Tapi firman Tuhan mendidik dia menjadi anak yang Rajin. rajin dia, nggak malas. Janji harus kayak gitu ya. Oke Om. Sekali lagi janji, Janji. nggak boleh kena. Oke. Iya. Mau lagi nggak contohnya? Mau Om. Bener. Iya. Tapi janji nggak boleh lawan papa lagi. Oke. Adik-adik yang di rumah yang masih seperti itu pasti bisa berubah. Firman Tuhan mendidik adik-adik hidup dalam kebenaran. Nah, next. Ini dia. Jelek kan mukanya Om. Kamu tahu nggak kayak kenapa bisa begitu?
Sebenarnya bukan mukanya yang jelek, Terus? sikapnya suka marah-marah melulu. Oh, pantesan itu ada keriput-keriputnya. Coba kalau dia nggak marah-marah pasti kayak gini. Tada, woi. Awet muda. Iya dong, awet muda kayak Om nih udah tua padahal masih ganteng aja. Oh, iya ya. Tapi adik-adik yang di rumah pasti masih keren-keren. Hari ini tahu nggak rame loh, ada yang nonton bareng di Depok loh. Ya. Ada di Depok, di Cinere nonton mereka tuh. Wow, Nah. hai. Mau gambar berikut nggak? Mau Om. Mau nggak? Firman Tuhan hebat ya bisa mengubah orang ya. Makanya kayak ini contoh berikutnya. Tada, oi. Ih, itu kenapa mukanya gitu? Adik-adik itu kenapa sih dia? Bantuin Om dong, itu kenapa sih? Kay, kenapa Kay? Menurut Kay apa? Apa ya? Apa Kay? Ya, nggak mau dengerin mamanya. Berarti yang di belakang itu mamanya ya? Iya kayaknya. Berarti dia suka melawan orang tua. Nah, siapa ayo yang suka melawan orang tua? Nah, sekarang kita belajar bahwa kita tak boleh melawan orang tua. Harusnya kita begini. Nah, anak yang taat kayak adik Kay. Iya, Bener ya? bener Om. Om nggak mau lihat kayak yang tadi ya. Masa papa dibentak-bentak? Nggak boleh. Apalagi mama. Nanti nggak dimasakin loh. Mau nggak makan? Enggak Om. Ayo janji ya adik-adik yang di rumah ya. Harus sayang sama orang tua, harus taat, harus nurut sama mama papa. Oke? Janji ya yang di rumah ya, janji ya. Oke? Janji. Tapi bukan cuma ini gambarnya, masih ada Masih ada lagi. lagi, Om? Masih. Banyak ya Om. Masih mau lihat gak? Mau nggak ya? Ya udah kalau nggak mau. Mau Om, mau. Ya udah kalau nggak mau. Mau Om. Ih, Bener. Om ngambek. Iya mau. Om nggak ngambek kali, udah Oh. tua. Oke, karena Om murah hati, baik lagi perhatian. Oh iya ya. Ya, kayak Tuhan Yesus perhatian sama Zakheus. Nih, lihat nih. Woi, main game melulu kayak adeknya yang tadi. Sama kayak adeknya yang tadi main game melulu. Iya sama. Coba dekat lagi HP-nya kayak gini. Kalau matanya rusak gimana? Pakai kacamata? Mau pakai kacamata masih muda? Enggak sih Om. Nggak boleh main game melulu. Coba lihat anak yang satu ini. Nah, dia bantu mamanya. Lagi cuci apa tuh? Cuci piring. Cuci piring. Pasti ini adik-adik sekolah minggu GPN Bukit Asam ini yang ada di rumah. Pasti itu ya. Habis makan cuci piring sendiri. Pasti juga pengen cuci piring mama. Cuciin piring Om papa. ada loh lagunya Om. Apa? Cuci piring sendiri. Wih, bagus, keren. Wow, adeknya dahsyat. Itu beda lagi adeknya. Oh, beda ya? lagi. Nah, next. Ini dia. Wih, itu gambar apa? Adik-adik di rumah itu lagi ngapain tuh anak-anak? Lagi pegang mainan. Mainan. Oh, berarti yang satunya itu minta mainan. Dan yang satunya nggak mau kasih, berarti pelit, nggak mau berbagi Mainan. nggak boleh, tak boleh. Firman Tuhan, makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita akan tahu betapa indah untuk berbagi. Adik-adik yang di rumah, belajar berbagi seperti yang satu ini. Wih, yang itu cowok. Aduh, kasihannya kaum cowok. Yang ini cewek, berbagi. Jadi, kalau kita punya mainan, makanan, apapun itu, tak boleh untuk diri sendiri. Harus dibagi. Bagi. Suka berbagi nggak? Suka Berbagi sama siapa aja pernah? sama adik Oh, punya adik juga? punya. Adik-adik yang di rumah pernah berbagi nggak? Pastinya pernah dong. Dan itu harus terus dilanjutkan. Karena itu Tuhan Yesus suka. Itu cara hidup anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Yeay. Coba lihat, Mas ada nggak gambarnya nih? Masih ada nggak ya? Masih ada. Om? Masih dong Om hiburan gitu loh. Ini dia, tada. Nah, wah, rapi banget. Rapi ya? Enggak lah Om. Itu Ora- kayak kapal pecah. Waduh, kapal pecah. Waduh. Bajunya di mana? Bantalnya di mana? Aduh. Kok tadi di awal-awal kayaknya Om sempat dengar kamu belum bersihkan tempat tidur ya? Iya Om. Berarti sama kayak dia dong. Aduh, oke. Tak boleh. Tapi nanti aku beresin kok Om. Bener ya? Iya. Habis sekolah minggu GPN ini beresin tempat tidurnya. Oke, siap. Bener ya? Bener. Nggak boleh papa mama. Kau udah gede. Iya udah gede. Nah, coba lihat anak yang satu ini.
Wih, masih cilik dia, masih kecil. Bisa dia lo bersihkan tempat tidur. Om hiburan aja. SMP baru bisa rapiin tempat tidur sendiri. Aku SMA. SMA, tak apa-apalah. Om aja bisa, tahu nggak kenapa Om bisa berubah? Kenapa? Mama tuh sering ngajari Om firman Tuhan tiap-tiap hari. Ternyata firman Tuhan ini nggak sekedar dilihat-lihat kayak gini, berkuasa ya mengubah sikap kita, Ki. Iya ya. Anak yang malas bersihkan tempat tidurnya menjadi rajin dia. Kamu harus kayak gitu ya. Oke Om. Adik-adik yang di rumah harus kayak gitu ya. Karena Tuhan Yesus suka seperti itu. Gambar berikutnya. Widih. Cakep. Kok kayaknya dia mencuri ya, Ki? Iya, kayaknya itu ngambil apa itu? Apa itu? Tapi dia mencuri. Anak Tuhan boleh mencuri enggak? Enggak. Enggak boleh, firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Ayo, siapa yang pernah mencuri? Kalau sudah pernah, minta maaf sama Tuhan Yesus, mohon ampun, percaya deh, Tuhan ampuni adik-adik yang di rumah. Iya. Tapi saya percaya, anak sekolah minggu GPNU Bukit Asam, tak ada mencuri. Tak ada. Tapi bukan cuma sama Tuhan aja minta maaf Om. Sama papa mama ya. Iya. Jadi kalau kita mau sesuatu harusnya begini. Minta sama orang tua. Papa, mama, mau mainan. Oke, orang tua mana sih yang gak luluh hatinya mendengar kayak gitu daripada mencuri? Iya sih Om. Pernah mencuri nggak? Pernah. Kalau Kay mau minta sesuatu sama papa mama kayak gimana coba? Mama. Ya, coba aku mama nih, coba kamu mama. Papa. Ah, coba. Oke. Pa, Hmm, Oke boleh minta sesuatu nggak? apa? Mau minta beliin HP. HP. Kamu kan masih SD, masa pegang HP? Ya teman-temanku yang lain kayak gitu. Oh iya, belajar online ya. Iya. Oh, nanti kita usahakan ya, Dek. Masih kita Nah, doakan ya Pak. Berdoa dulu ya. Iya. Tapi percaya deh, papa sayang sama kamu. Kalau duit papa tak cukup, setidaknya kita beli HP bekas. Oh. Kan papa sayang sama kamu. Makasih Pak. Adik-adik yang di rumah, jangan suka paksa-paksa papa mama. Kalau mau sesuatu ngomong aja, kalau orang tua mampu, pasti dikasih kok. Orang tua mana sih yang gak sayang sama anak-anaknya? Masih ada gambarnya? Oh, aduh, Om jadi malu. Kamu tahu kenapa Om malu? Itu mencontek. Lehernya udah kayak jerapah loh Om. Itu leher Om banget waktu SMK. Sama dong Om. Tahu nggak kalau dulu ya kami ujian itu ya waktu SD. Aduh, Om tuh nyontek. Tapi nyonteknya bukan cuma kayak gitu. Gimana Om? Om langsung maju aja di depannya. Anti mainstream ya Om. Iya dong. Ini dari belakang, Om nggak dari depan. Oh. Tuhan suka nggak yang menyontek? Itu sama dengan Mencuri. Tak boleh. Harusnya kayak anak cewek yang satu ini. Nah, mandiri dia sendiri dia nggak nengok ke belakang, dia fokus mengerjakan PR sendiri. Adik-adik yang di rumah, Om percaya adik-adik pasti seperti itu. Tak boleh menyontek. Nah, adik-adik, firman Tuhan luar biasa ya. Firman Tuhan bisa mengubah Zakheus yang jahat kepada orang-orang miskin, main sesuka hati, memaksa-maksa orang, bahkan meminta lebih dari yang seharusnya, bisa diubah sama Tuhan Yesus. Begitupun dengan adik-adik. Kayak baru tahu loh, ternyata ada ya cerita di Alkitab yang Iya dong. bisa mengubah seseorang. Kalau gitu kayak juga mau berubah dong Om. Iya dong, makanya firman Tuhan ini bisa mendidik adik-adik, bisa mendidik adik untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi kayak tetap bisa main ini kan, main HP kan. Boleh, tapi tak boleh terus-menerus. Harus renungan dulu dong, baca firman Tuhan dulu supaya nggak kayak yang tadi. Om percaya makanya kamu bisa melawan papa tadi. Pasti itu ya, nggak pernah renungan sih. Iya sih Om. Janji ya? Oke, janji Om. Janji ya? Janji. Kan adiknya nggak apa-apa deh. Bukan kenal lagi tuh Om. Sama yang adik-adik di rumah, janji ya? Janji. Oke. Nah, adik Om punya sesuatu di akhir cerita ini. Apa Om? Ada ayat hafalan. Tada! Wih, keren banget. Wow. Ini Om yang buat loh. Iya. Kok keren sih gambarnya? Iya dong. Tapi bantu Om baca dong. Emangnya Om nggak bisa baca sendiri? Bisa sih, tapi kurang semangat gitu kalau nggak ada adik-adik. Oh gitu.
Adik-adik yang di rumah bisa bantuin Om gak sama adik Kay di sini? Ayo adik-adik yang di rumah. Jadi kita baca nanti adik-adik yang di rumah akan ngikuti ya Kay. Oke Om. Oke kita mulai. 1, 2, 3. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow. Oke. Ya Om. Ini ada hafalannya, ada gerakannya loh. Wah, coba Om coba. Oh, hiburan ditantang. Ahoy. Nih, adik-adik yang di rumah, ini ada gerakannya loh, singkat aja sih. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Tepuk tangan dong. Yeay. Oke, mau ikutan dong. Mau ikutan? Yang di rumah juga mau ikutan. Ayo adik-adik yang di rumah yang mau ikutan berdiri yuk. Bantuin Om dan adik Kay. Soalnya kami nggak kuat tanpa kalian adik-adik. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dannya gini. Oh, Dan kan terang terang bagi jalanku. jalan-jalanku. Yeay. Om jalannya cuma satu aja, nggak dua. Berarti bagi jalanku aja. Iya. Berarti kita ulangi ya. Oke. Ternyata Om bisa salah juga ya, Iya, Kay. kan manusia. Kita ulangi. 1, 2, 3, ya. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan lupa lagi. Lupa Om. Dan terang bagi jalanku. Ye, tepuk tangan dong. Yeay. Untuk Tuhan ya. Tuhan Yesus. Yesus. Adik Kay berdoa dong untuk firman Tuhannya. Oke, adik-adik yang di rumah kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada siang hari ini kami boleh mendengarkan cerita seorang Zakeus. Biarlah kami ya Tuhan boleh berubah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang boleh hidup dalam kebenaran, dan kami juga boleh rajin untuk membaca firman Tuhan. Berkati juga Om hiburan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.